Karena di generasiku nih Mas, kita nih merasa bahwa jangan-jangan kita nih masuk kategori miskin. Gaji udahlah UMR, beli rumah nggak mampu, tuntutan gaya hidup terlalu tinggi karena sosial media. Kamu punya katakanlah gaji 10 juta per bulan. Kamu pakai itu untuk nyicil rumah yang akan kamu huni 20 tahun, 30 tahun. Ya. Atau uang 10 jutamu pakai untuk konsumsi kopi di kafe, jam tangan atau handphone. Kira-kira yang bermanfaat bagi kapitalisme pengawasan, pamer kekayaan itu, flexing itu, menurut saya itu kekerasan visual. Saya jujur aja Mas, Kekerasan visual itu. Pamer kekayaan itu bagi saya hal yang sangat memuakkan. Anda kebayang nggak bahwa Pak Prabowo itu punya gagasan, itu nanti akan jadi perumahan rakyat. Oke, halo penonton Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan hari ini gue bersama abang gua, orang yang gua rasa cukup akan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Siapa lagi kalau bukan Mas Budiman Sujatmiko. Halo Belmondo. Selamat datang Mas. Terima kasih sudah ngundang. Akhirnya saya diundang salah satu aktor film Prancis terkenal, Jean-Paul Belmondo. Orang sering ngaitkan aku sama itu memang. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon dulu. Tapi itu tahun 60-an, 70-an lah. Iya, itu artis yang lebih ganteng dibanding aku lah Mas. lebih ganteng dia. Oke Mas Budiman. Ya. Aku akan mulai dari, tentu saja ini pembicaraannya tentang kemiskinan. Karena di generasiku nih Mas, kita nih merasa bahwa jangan-jangan kita nih masuk kategori miskin. Gaji udahlah UMR, beli rumah nggak mampu, tuntutan gaya hidup terlalu tinggi karena sosial media. Terus kemudian mau nikah aja jadi ragu-ragu karena biaya terlalu mahal. Banyak persoalan lah. Sehingga kita merasa jangan-jangan kita miskin. Tapi kata Pak Prabowo, orang-orang kayak kita kan adalah kelas-kelas menengah. Yang dimana hari ini kelas menengah itu posisinya bisa dikategorikan cukup terjepit. Kenapa? Pertama nggak dapat bansos, nggak dapat BLT. Kaya juga nggak terlalu kaya. Subsidi atas kelas menengah hari ini contohnya Pertamax naik. Tuntutan dari beberapa mahasiswa banyak. Ekonomi naik turun. Tentu ini menjadi PR besar bagi Mas Budiman. Boleh nggak Mas ceritain sedikit? Ada nggak kira-kira gambaran besar yang ingin dilakukan BP Taskin untuk orang kelas menengah atau untuk orang seumuran saya? Untuk menyelesaikan persoalan atau gimana gambaran dari Mas Budiman? Kelas menengah kita ini berbeda dengan kelas menengah negara-negara OECD Barat yang maju, negara-negara maju ya, industri maju. Kelas menengah mereka lahir bersamaan dengan revolusi industri. Lahir dengan munculnya pabrik-pabrik di abad 19. Ya. Dari pertanian, abad 18 maaf. Pertanian ke industri, ditemukan mesin uap. Kelas menengah zaman dulu di beberapa negara lain lahir dari revolusi industri kedua, didorong oleh listrik. Kelas menengah kita hari ini di Indonesia terutama bukan lahir dari industrialisasi dan manufakturisasi. Bukan bagian dari, terutama bukan lahir dari bagian dari perkembangan ekonomi kita yang memproduksi barang. Kelas menengah kita kebanyakan, terutama di era Orde Baru, lahir dari aktivitas-aktivitas jasa, ya, bukan aktivitas manufaktur. Aktivitas perdagangan, ataupun kalau ada produksi bukan memproduksi barang, tapi menggali sumber daya alam, menebang sumber daya alam, dijual, ya. Kemudian lahir dari aktivitas trading. Kemudian setelah paket Oktober tahun 1987 ada liberalisasi perbankan, lahir dari aktivitas-aktivitas keuangan, ya, transaksi atau industri finansial, bukan industri manufaktur, ya, bukan industri pabrikasi. Yeah. Kemudian itu mengalami kegoncangan kan yang berpuncak pada krisis moneter 97, yaitu ketika ekonomi kita fondasi nggak kuat, fondasi industri manufakturnya nggak kuat, ya,
produktivitas industri manufaktur yang nggak kuat sehingga sangat rentan terhadap goncangan tekanan mata uang terhadap rupiah. Setelah reformasi muncullah teknologi. Kelas menengah kita nggak sempat matang di proses membuat barang, nggak sempat matang tuh, nggak seperti di Jepang atau Eropa Barat. Kelas menengah kita lahir dari apa yang disebut kebanyakan industri kreatif berbasis digital. Industri kreatif berbasis digital. Nah, ada 3 tahapan untuk menuju masa maju itu. Masyarakatnya kreatif, masyarakatnya inovatif, yang paling tinggi adalah masyarakatnya inventif, menemukan sesuatu. Nah, kita ini baru kelas menengah kita di era digital terutama, awalnya ekstraktif, gali. Kelas menengah kita zaman Orde Baru, gali. Ya, gali, ekstraktif. Kemudian setelah era reformasi, tadi gali tambang ya kebanyakan ya. Setelah era reformasi, sudah masuk kreatif. Tapi kita nggak sempat ke masalah industri manufaktur yang sifatnya inovatif apalagi inventif menemukan. Memang di era teknologi digital sekarang Belmondo, ketika basis kita tidak kuat di manufaktur, ini sangat rentan. Sangat rentan karena kreatifnya itu ada nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitasnya, tapi lebih pada menghasilkan konten. Masuk pada industri komunikasi, persepsi, segala macam. Nah, tantangan itu kemudian dihantam lagi ketika banyak sektor industri kreatif kita juga mendapatkan kompetisi dari pesaing baru yang muncul, namanya AI hari ini. Nah, karena kita nggak menguasai basis manufaktur industri AI, kita tidak menguasai algoritma AI yang paling canggih, ya kita kalah di situ. Kita menjadi konsumen, kemudian konsumen dari informasi ya. Konsumen dari informasi, di lain pihak ada goncangan global, tersumbatnya pasokan minyak, terancamnya sumbatan pasokan pangan akibat perang, kemudian juga karena ekonomi kita belum cukup kokoh basis industri manufakturnya, produktivitas barangnya, sehingga kita nggak cukup kuat untuk ekspor barang jadi atau barang dari dalam, dan kita banyak komponen impor yang harus kita beli. Tekanan dolar juga membuat rupiah kita melemah, kira-kira begitu. Nah, faktor-faktor ini, industri yang tidak kuat, masuk ke industri kreatif berbasis digital, yang satu sisi kita nggak kuasai infrastruktur digitalnya, konten kreasinya juga lebih banyak merangsang konsumsi, ngerangsang belanja. Akhirnya banyak kelas menengah kita menghabiskan waktu untuk belanjanya sekedar untuk dapat pengakuan sosial lewat media sosial. Basis untuk menjadi orang kayanya dalam bentuk rumah, dalam bentuk tanah yang generasi kelas menengah kita kota yang baru ya, nggak mereka sentuh, nggak mereka sentuh tuh selama ini. Mainnya di level konsumsi saja, konsumsi yang sifatnya barang-barang cepat, ya, di kafe, beli jam, beli handphone dengan fitur-fitur terbaru, serial terbaru, segala macam. Nah, akhirnya apa? Terjadi proses ketika ada goncang global, bantalan industri manufakturnya cukup kuat, dolar menekan karena rupiahnya tidak ditopang oleh produktivitas manufaktur, produktivitas hilirisasi, produktivitas industri, ya artinya kita mengalami keruntuhan. Itulah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi apa yang kamu katakan, ya muncul. Jadi memang Pak Prabowo kan mencoba untuk mengatasi yang kelas bawah yang udah lama nih, di setiap zaman nih tergencet terus nih, mau diangkat nih. Ya, mau diangkat. Kemarin pada periode-periode lampau kelas menengah oke nih. Walaupun basisnya gak kuat, ya. Tapi begitu ada goncang global ikut runtuh nih. Sementara Pak Prabowo lagi konsentrasi yang bawah, dia diangkat terus nih, mau dikuatin dulu nih. Sementara yang di atasnya kelas menengah sedang mengalami goncangan-goncangan tadi, oke? Nah, apa yang dilakukan ya kita harus mencoba menggunakan beberapa solusi. Ya,
pemerintah ingin, kita kuatin dulu basis manufakturnya. Kedua, kuatin dulu persepsi mereka tentang kaya. Gak bisa kamu kaya itu semu, hanya kemampuan kamu beli barang-barang mewah. Maka pemerintah punya program perumahan. Termasuk memberikan subsidi kepada mereka-mereka yang berpendapatan sampai 14 juta rupiah per bulan untuk dikasih subsidi. Sambil untuk yang miskin diangkat. Untuk kemudian mengembalikan orang kelas menengah. Kaya itu artinya punya loh, punya aset loh. Nah, kaya itu bukan cuma kamu rajin belanja, padahal nggak punya rumah. Kaya juga harus punya aset. Maka yang mau dibenahi Pak Prabowo adalah asetnya, aset perumahannya. Contohnya seperti itu, ya, aset perumahannya. Yang lainnya ya, kamu di kota, kamu di desa juga lewat koperasi. Kamu bisa punya aset loh, sisa hasil usaha. Kalau kamu bisa menjadi bagian dari koperasi, kamu akan dapat dividen. Kalau kamu kerja dalam korporasi itu perusahaan-perusahaan swasta biasa, paling yang bisa kamu minta cuma upah kenaikannya. Tapi dengan koperasi, kelas menengah bisa punya juga share. Koperasi ini kan agar membuat orang kelas menengah, ya, yang selama ini hanya menjadi pegawai profesional di sebuah perusahaan, dia punya share. Dia punya dividen sebagai pemilik dari ekonomi koperasi itu. Kira-kira begitulah. Mas Budiman tadi sampaikan, memang kelas menengah kita berbeda dengan kelas menengah yang ada di luar negeri karena memang di negara maju ya. Negara maju karena memang basisnya bukan industrial atau manufacturing. Tapi kan gini juga Mas, itu kan gak urusan masyarakat, gak urusan kita Mas. Itu kan urusan negara, urusan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan di era itu. Sampai dengan hari ini. Kalau ditanya apakah itu berdampak pada kita di hari ini, tentu berdampak. Tapi apakah itu menjadi pikiran kita? Ya itu pikiran pemerintah yang kita pilih dan kita usung lah. Satu. Yang kedua, banyak juga yang mengatakan begini. Kelas menengah ini kan 17% aja gak usah dipikir-pikirin lagi. Ini kan menyakitkan mendengar. Tidak seperti itu. Enggak, maksud saya tuh. Sasar elektoral maksudnya gitu? Iya. Atau kan netizen aja Mas, netizen di sosmed. Mendengarnya kan menyakitkan aja jadinya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kalau bicara tentang aset dan perumahan. Kita yang tinggal di kota kalau pengen punya rumah subsidi jauh Mas. Itu letaknya nggak di nggak di Jakarta, itu letaknya bisa di daerah sekitaran Jawa Barat, Cianjur sana. Atau di Kabupaten Tangerang sana. Yang kita notabene kerja di sini. Itu kan jauh minta ampun satu. Transportasi publik juga nggak sejauh itu. Aksesnya. Kita mati di jalan jadinya Mas bahasanya. Apakah kita merasa miskin? Tentu merasa miskin. Maka dari itu kalau saya perhatikan kalau di luar itu Mas, sekarang itu trennya kita nggak beli rumah. Kita ngontrak seumur hidup. Di kota-kota besar. Jadi rumah subsidi ya mungkin kalau memang wilayah kerjanya di sana silakan. Tapi yang di kota mulai ada tren baru kan. Masuk beli rumah kayak nggak masuk akal. Kita kayaknya ngontrak aja seumur hidup. Nah itu barangkali itu yang mau saya jelaskan. Pak Prabowo ini kan ingin membangun rumah. Untuk orang miskin dan juga rentan miskin, bukan cuma di desa loh, bukan juga di kalangan suburb loh, atau pinggiran kota loh. Dalam sebuah rapat, Pak Prabowo mengatakan begini, tentang perumahan ya waktu itu ya. Iya. Oke, ini perumahan untuk orang, rakyat kita, terutama yang miskin, ya. Dan sekarang kamu punya definisi ada orang miskin baru tadi kan? Artinya kategori miskinnya kita naikin, oke? Berarti mencakup juga kelas menengah yang sedang terancam miskin atau rentan miskin, oke? Pak Prabowo mengatakan seluruh program rumah rakyat ini adalah program negara. Di mana tempatnya? Di tanah milik negara. Siapa yang kuasai milik negara itu? BUMN, oke? Negara punya siapa? Punya rakyat. Jadi tanah yang dikuasai BUMN punya siapa? Karena badan usaha milik negara, sementara negara punya rakyat, berarti tanah yang dimiliki BUMN juga punya rakyat. Nah konsepnya Pak Prabowo, seluruh tanah yang dikuasai BUMN, karena itu milik negara itu punya rakyat, selama dia tidak didaya gunakan, dioptimalkan, maka dia wajib menyediakan lahannya untuk perumahan rakyat. Makanya kemarin kita coba. Itu yang terjadi di Senen. Iya. Dan itu bukan cuma kerja, akan dilakukan di berbagai tempat. Jadi Belmondo misalnya ada tanah di Jakarta, punya BUMN X, ya. Contoh nih, satu hotel yang barusan disita setelah puluhan tahun. Ya di GBK. Anda kebayang nggak
bahwa Pak Prabowo itu punya gagasan, itu nanti akan jadi perumahan rakyat. Oh itu menarik Mas. Oh iya, loh kenapa harus merasa tertarik sekarang? Saya baru dengar dari Mas soalnya. Loh itu maunya Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo ini sosialis loh. Gak ada urusan dengan di tempat-tempat premium. Janganlah tempat premium itu hanya untuk kelas menengah ke atas. Tempat premium juga untuk kelas menengah ke bawah. Itu prinsip Pak Prabowo. Itu yang dimana Pak Prabowo. Jadi nanti tanah-tanah di pusat kota, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, yang itu punya BUMN dan nggak difungsikan, pinggir-pinggir rel kereta yang rentang kanan kirinya masih panjang, kemudian tanah-tanah Pertamina yang mungkin juga banyak belum itu, BUMN apapun, kalau tidak digunakan, kembalikan itu kepada negara, bukan kembali kepada negara, kembalikan itu kepada rakyat. Kembalikan itu kepada rakyat dan itu akan menjadi prioritas bagi orang miskin dan mereka yang rentan miskin. Makanya ada keputusan terakhir kan Kementerian Perumahan menaikkan menjadi 14 juta, yang pendapatannya 14 juta rupiah per bulan, dinaikkan agar mereka mungkin 14 juta, tapi kalau dengan keadaan kayak gini mereka bisa terancam jadi 5 juta gitu kan. Mereka terancam jadi miskin. Artinya apa? Dinaikkan platformnya supaya lebih baik lagi orang yang menerima subsidi. Itu adalah keputusan resmi pemerintah, keputusan negara. Kalau pertanyaan, itu kan urusan negara bukan rakyat, ya itu urusan negara kan, itu tanggung jawab kami. Anda bayangkan Belmondo, 1.300 triliun APBN kita, dari APBN kita untuk pengentasan kemiskinan. Terbesar dalam sejarah Republik ini. Dari berapa? APBN kita 3.000 berapa? 3.000 sekian. 1.300 hampir 50% untuk pengentasan kemiskinan, untuk subsidi, untuk perumahan, untuk makan bergizi, untuk sekolah rakyat. Dan jangan kamu bayangkan miskin itu artinya sekarang kumuh, tapi juga miskin juga adalah mereka yang karena kebutuhan flexing di media sosial, mereka tampak necis. Tetapi sesungguhnya ya kayak saya inilah, karena kebutuhan podcast saya berpakaian agak necis, tapi sesungguhnya saya bukan politisi yang kaya raya juga gitu kan. Gitu kira-kira gitu. Langsung disclaimer dulu Mas. Oh iya, benar. Betul. Iya kan? Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa itu keputusan rapat Pak Prabowo. BUMN tanah yang nggak dipakai itu akan jadi lokasi perumahan. Bedanya kalau di kota bertingkat, kalau di desa juga akan dibuat. Di desa di atas tanah. Oke, masalah perumahan atau mau dimanapun nanti Pak Prabowo bangun rumah di sekitar kota Jakarta, kita tunggulah mana bangunan yang mungkin bisa dipakai. Tapi kalau kita kembali lagi kebutuhan dasar, itu kan sandang pangan papan Mas. Betul. Bukan hanya papan. Oke lah papan kemarin sudah dipikirin, sudah menjelaskan juga. Tapi kan gini juga, dulu itu aku tuh sempat tahu, lupa aku di Badan Perekonomian atau apa, dulu tuh ada semacam rasio antara pendapatan masyarakat sama kemampuan daya beli mereka terhadap sandang pangan papan. Sehingga yang pemerintah punya kacamata, itu adalah kacamata pendapatan orang dan daya beli. Jadi kalau misalnya, wah daya beli kita berubah nih, tentu saja pendapatan di satu kota juga harus cukup signifikan berubah. Iya, betul. Betul ya Mas? Sehingga kemampuan mereka untuk melakukan daya beli stabil. Betul. Tapi belakangan aku nggak tahu, apakah dashboard melihat rasio pendapatan dan daya beli masyarakat itu masih ada atau enggak? Karena begini, rata-rata pendapatan di kota itu kan nggak ada yang 6 juta Mas. 59, 58, 57, 56. Oke lah, kemarin di papan dijelaskan kalau misalnya pembelian rumah itu 8,5 sampai 14 juta gitu. Itu kan tergantung zona juga, zona 1, 2, 3, 4 ada teknisnya kan. Cuman kan di pendapatan juga gak setinggi itu Mas. Ya. Anggaplah rumah, oke solusi satu. Yang lain gimana? Makanya ada yang bilang tuh gini trennya Mas. Kita ini bukan gak mau beli aset, beli rumah atau apa. Mahal kan? Iya, karena mahal. Kan? Cuma, apa yang menyebabkan mahal? Mekanisme apa? Yang membuat itu tidak bisa terjangkau? Oh, banyak variabelnya tuh Mas kayaknya. Ya, kita satu variabel determinan yang induknya turun, yang banyak itu pasti turunan dari sesuatu yang besar. Apa Mas? Gak ada sesuatu tuh ada 5 anak gak ada orang tuanya gitu. Kita cari orang tua macam apa yang menyebabkan banyak faktor-faktor anak yang kemudian menyebabkan tadi tidak terjangkaunya. Kemiskinan struktural. Yes. Lahir dari mana? Mekanisme apa? Mekanisme ekonomi pasar bebas. Di mana beberapa persoalan yang sifatnya mendasar diserahkan pada pasar. Makanya negara intervensi dalam soal papan tadi kan? Iya. Soal papan ya. Kemudian negara juga sudah intervensi soal pangan ya. Iya. Maka bergizi gratis ya. Yang memang belum soal sandang.
Oke. Udah lama kita nggak dengar bahasa sandang pangan papan ini. Iya, tapi Pak Papan sedang dijawab nih. Iya. Dinaikkan platformnya. Iya. Ya, pangan udah jelas lagi diributin nih. Iya. Bagi orang-orang yang sudah bisa makan di gerai-gerai yang mewah, melihat ada pangan, bagi mereka kok ngurusin negara. Itu satu soal juga kan. Saudara pada yang di bawahnya nggak terjadi nih. Kalau kebutuhan papan kan, pangan kan lebih dasar dari papan dong. Iya. Orang harus makan dulu sebelum Orang punya harus rumah. makan dulu. Ini mau Pak Prabowo menyelesaikan yang orang butuh makan bergizi ya, bukan sekedar makan ya. Kalau sekedar makan sih orang Indonesia saya pikir bisa. Tapi makan bergizi, jangan cuma jadi dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Pak Prabowo sudah menyelesaikan itu, yang dituduh pemborosan itu. Sekarang lagi menyelesaikan papannya. Sandangnya memang belum ada. Belum kita bicarakan sandang. Tapi kalau sekedar sandang-sandang tradisional, sandang-sandang standar, saya pikir itu bisa dimungkinkan. Masalahnya kan ada kebutuhan untuk memakai, ada istilah outfit of the day. Oh iya. Ya, ada kebutuhan itu juga. Negara kan nggak mungkin melayani itu. Negara nggak mungkin melayani keinginan kita untuk punya outfit of the day gitu kan. Pakaian mentereng yang bisa dipamerkan tiap saat di media sosial kan enggak. Apalagi pendidikan. Sekolah rakyat dengan kualitas nasional bahkan internasional di desa-desa, di pelosok-pelosok. Sekolah unggulan Garuda kualitas internasional di pelosok-pelosok. Pendidikan, kesehatan, ada cek kesehatan gratis tiap tahun saat ulang tahun. Satu kemewahan yang gak dimiliki oleh kelas bawah. Ya, general check up segala macam kan hanya kelas menengah ke atas yang peduli kesehatan. Ini anak orang bawah selama lu pernah dilahirkan dan punya hari ulang tahun, di situ kamu punya hak untuk melakukan cek kesehatan gratis. Lagi ditata itu semua. Jadi menurut saya 280 juta orang ini oleh Pak Presiden sedang mau dikasih fasilitas semuanya seperti kelas menengah. Kira-kira begitulah ya. Mas Budiman, ini masih di isu kemiskinan dulu ya Mas? Belum pindah ke AI yang lebih detail. Masih. Saya memahami betul mimpi Pak Prabowo itu sangat penting bagi masyarakat, kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Karena kita tahu lah Pak Prabowo itu sangat, saya bisa kategorikan Pak Prabowo cukup populis lah, atau bahasa baiknya sosialis lah, karena ingin membantu banyak orang. Progresif lah. Tapi kan dalam prakteknya juga nggak sesederhana itu Mas Budiman. Pasti tidak. Ketika BGN atau MBG itu menjadi mimpi besar, program grandenya yang dimiliki Pak Prabowo, mimpi dia ingin memberikan makan kepada jutaan anak Indonesia, nggak sesederhana itu teknis. Betul, pasti tidak ada. 280 juta sehingga Pak Dadan yang dianggap dipercaya dia saja ditangkap karena melakukan kasus korupsi. Ya, pasti. Itu kan semacam gini Mas. Awal-awal Mas, ketika mimpi kan Pak Prabowo itu juga betul kata Bang Kodari, dia dipilih karena janji kampanyenya ingin ngasih makan anak. Dan ketika awal-awal itu dijalankan banyak orang yang sebenarnya punya tingkat optimis yang tinggi. Tapi ketika mau dijalankan, mau dipraktekkan, mau diberikan lambat laun, orang kan juga jadinya ada korupsinya tuh. SPBG-nya begini. Sehingga mimpi itu jadinya penting lagi gak sih mimpi ini? Orang jadi banyak mempertanyakan itu. Padahal tujuannya tadi dalam kategori mengentaskan kemiskinan, kelaparan. Oke. Menjalankan gini. Bedakan gini, Belmondo. Silakan Mas. Menjalankan hal yang salah dan hal yang benar dalam masyarakat sebesar Indonesia, tidak ada jaminan semuanya bisa dilaksanakan dengan benar. Selama ini korupsi ada nggak di Indonesia? Banyak kan? Banyak. Itu koreng kita tuh, kanker kita tuh. Iya, kanker sekali. Kanker sekali itu. Nah, saya nggak mengatakan bahwa ini lebih baik sama buruknya. Tapi saya mengatakan bahwa Pak Prabowo ingin memulai sesuatu yang benar. Memberikan ketersediaan pangan yang free dan bergizi, bebas dan bergizi, cuma-cuma dan bergizi. Iya. Oke. Ada korupsi ada. Ada tindakan. Masalahnya kan berarti di korupsinya. Pada tata kelolanya yang tidak transparan. Pada komersialisasinya untuk hal-hal yang mulia, untuk hal yang benar. Iya. Ya. Menurut saya kritiknya pada di situ. Perbaikannya pada di situ. Bukan berarti kemudian karena hal yang benar ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka hal yang benar ini harus dihilangkan. Oke. Gak boleh dihentikan, gak boleh diteruskan, harus dihentikan. Kan gak kayak gitu. Kalau masalahnya ada hal yang benar dilaksanakan dengan salah, dari pelaksanaannya dong. Yang dengan salah agar dijadikan dengan benar. Bukan hal yang benarnya harus diganti. Iya.
Gantinya alternatifnya apa? Alternatifnya apa? Apakah kemudian kita akan kembali kepada hal yang salah yang dilakukan? Sepenuhnya kita serahkan soal pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas ini diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Bagi saya itu hal yang salah, dan bagi Pak Prabowo itu adalah hal yang salah. Bagi menteri-menteri itu adalah hal yang salah. Karena itu adalah visi misi Pak Presiden. Itu bukan sekedar visi misi, itu adalah soal komitmen personal beliau. Dan saya sebagai salah satu pembantunya juga menjadi komitmen personal saya. Artinya kan bukan pada soal karena hal yang benar ini dilakukan dengan tidak sepenuhnya benar atau ada yang salah, bukan berarti hal yang benarnya dihilangin. Anda nggak bisa ketika air cucian bayi, mandi bayi kotor, bukan kita buang dengan bayinya kan. Ya air yang kotornya aja kita buang. Bayinya nggak kita buang dong. Itu kan intinya gitu. Sehingga orang bermimpi, wah kita punya harapan ini. Dalam perasaan nggak salah. Bukan salah mimpinya, bukan salah cita-citanya. Perbaiki mekanismenya, perbaiki tata kelolanya. Dan kami terbuka. Kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan bagaimana melakukan hal yang benar ini dengan lebih benar begitu. Kira-kira begitu. Iya, saya setuju dengan statement itu, Mas. Aku setuju. Kalau yang salah pelaksanaannya, jangan idenya. Jangan ide. Jangan niatnya, jangan rencananya. Jangan rencananya. Kembali lagi ke anak muda lagi, Mas. Yep. Jadi sebenarnya itu anak-anak muda yang nggak mampu beli rumah atau nggak mampu beli aset, karena aset itu bagian dari tanda kutip tanda kekayaan atau kemapanan, dan menggantinya dengan membeli barang-barang yang cukup tidak produktif, misalnya baju, handphone, atau hal apapun. Ada yang mengatakan gini, Mas, dalam sisi psikologi. Sebenarnya kita stres aja. Karena kita stres, kita beli barang-barang yang begitu. Kita beli parfum, kita beli baju, kita beli sepatu. Karena memang satu hal kita nggak mampu, satu hal lainnya kita stres dengan suasana pendapatan kita yang sangat buruk. Jadi udah ada psikologi anak-anak seumuran kita. Ditambah lagi teparan sosial media atas gaya yang tadi Mas bilang kan. Wah ini kan bukan soal mudah, jadi ini orang udah terlanjur stres. Anak-anak seumuran kita udah terlanjur stres. Makanya beli barang-barang yang tidak produktif. Ya. Itulah mekanisme pasar bebas yang ditopang oleh teknologi media sosial. Ya. Yang tolak ukurnya adalah pengakuan sosial. Keren bro. Baju lu keren bro. Jam tanganmu keren sis. Kacamata keren coy. Komentar-komentar itu opium. Itu opium itu. Menciptakan ilusi dan halusinasi. Karena ada kestresan kan. Kestresan karena ada. Stresan mereka apa sih? Tadi kan harga-harga makan mahal segala macam. Pak Prabowo, pemerintah Prabowo, pertama kami menyelesaikan fundamentalnya supaya nggak stres, berproduksi dan memiliki. Kan selama ini mereka kompensasinya dengan mengkonsumsi ya, belanja barang-barang yang cepat punah gitu loh, cepat hilang, cepat usang, handphone lah gitu. Pak Prabowo ingin menggantinya dengan ada loh cara kamu punya aset untuk hal yang sifatnya terukur dan berjangka panjang. Pertama ya papan, rumah tadi itu. Kebijakan perumahan rakyat tadi itu. Itu yang dilakukan itu. Artinya apa? Sesuatu yang kamu katakan bahwa kelas menengah kita yang muda, terutama Z ya, milenial dan Z itu terlalu minder untuk berpikir punya rumah. Gini juga Mas Budiman. Rumah di Jakarta. Yang mohon maaf ya, mohon maaf, boomers, orang tua atau segala macam selalu punya perspektif yang berbeda dengan perspektif kita. Di era mereka di masa lampau, antara pendapatan dan beli rumah itu cuma 1:10 misalnya. Tapi di kita itu udah 1:100, Mas, itu jauh sekali. Ya. Jauhnya jauh sekali, Mas. Maksudnya antar pendapatan dengan kemampuan belinya. Kemampuan dari 100 orang itu hanya satu yang bisa beli rumah gitu. Antara pendapatan sama harga. Lipatannya. Lipatan harga. Kalau di era-era dulu kan gajinya 1 ya beli rumah harganya 10. Kalau di hari ini gajinya 1, beli rumah harganya 100. Kan sudah saya jawab ilmu tadi. Iya, dengan papan tadi beberapa target MBR segala macam. Sehingga mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi solusi lah. Tapi kan barangnya juga belum ada, belum dibangun Bang yang dekat-dekat rel. Ini 280 juta Belmondo. Iya, betul. Anda tidak akan, kalau kita lihat medsos, ya. Menjadi kaya, menjadi miskin itu dalam hitungan detik tuh. Iya. Dianggap keren dan dianggap gak keren, hitungannya detik tuh. Iya. Nah ini penting nih. Ini kan menciptakan stres. Sementara kamu mengatakan,
akan dibangun rumah untuk orang miskin. Kenapa atau nggak orang dibatasi miskin. Mas kayak Cina? Sudah sekarang dibatasi umur. Oke, pengguna. Gimana Konten. Ya begitu. Ya ini kita nggak punya bandar di situ, Mas. Kita nggak punya bandar di situ ya. Iya. Ini menarik juga usulanmu. Nanti bisa saya sampaikan pada Menkom Digi. Tapi kira-kira kalau itu dilakukan, siapa yang berteriak? Siapa yang berteriak? Pengguna juga, Mas. Ya. Siapa yang berteriak? Orang-orang sosial liberal. Iya, sosial liberal pasti berteriak. Akan berteriak. Tapi kenapa kita dibatasi? Pasti mereka akan teriak. Seperti itu. Nah, kenapa kita dibatasi? Kalau ada usulan dari generasi muda seperti Belmondo seperti itu, nah kita cek berapa persen anak muda kota, kamu milenial atau Z? Saya Z. Z ya. Z kota yang punya pikiran seperti Belmondo. Kalau mayoritas seperti Belmondo itu rasional. Tetapi bagaimana dampak sosialnya? Nah, kita pikirkan. Itu nanti saya akan sampaikan lah kepada Menkom Digi. Ya, kalau memang ada kebutuhan itu, ya mungkin kamu bisa bikin survei juga. Bagus sekali kalau kamu bikin survei. Untuk generasimu lah, khusus respondennya generasi seumurmu, tinggal di kota, pengguna media sosial aktif. Ya. Kalau ada pembatasan, misalnya larangan untuk pamer, seperti dilakukan di China. Karena dampaknya larangan di China membuat stres anak muda China berkurang. Oh iya. Berkurang kan? Iya. Nah kira-kira setuju gak kalau misalnya ada pembatasan, tidak boleh pamer, tidak boleh flexing di media sosial, dan akibatnya misalnya di Cina membuat stres anak muda berkurang, kalian setuju gak? Loh, katakanlah. Hari ini saya jawab pribadi, saya setuju. Setuju. Nah, saya harus tanya teman-teman yang lain kan gitu. Negara ini kan bukan cuma bicara mendengarkan keinginan Belmondo. Iya. Saya pribadi, saya juga oke, itu masuk akal. Tapi kita harus tanya juga persepsinya kan? Iya. Tetapi saya kalau ditanya, saya percaya bahwa memang harus ada pembatasan. Satu, pamer kekayaan itu, flexing itu, menurut saya itu kekerasan visual. Saya jujur aja Mas. Kekerasan visual itu. Pamer kekayaan itu bagi saya hal yang sangat memuakkan. Ya, gitu itu ya. Apa ya Mas? Untuk kamu yang entah barangkali bicara sudah baik baca buku lah ya. Iya. Untuk kamu yang baik baca buku tebal-tebal. Tapi bagaimana mereka yang kognisinya, pengetahuannya, cara berpikirnya dipengaruhi oleh informasi 10 detik, 11 detik, 30 detik, dan mereka menganggap itu kenikmatan sesaat. Bagus sih, kalau itu jadi candu, bagus-bagus saja untuk dihilangkan. Jadi ada juga yang untuk dibatasi maksud saya. Pernah ngobrol sama saya Mas, masih terkait dengan sosial ini mempengaruhi banyak anak muda tuh dari segi gini. Berarti yang mengontrol pikiran anak bangsa atau generasi ke depan di Republik ini itu adalah company-company besar. Siapa yang ngomong gitu? Ini saya diskusi. Ada anak muda? Ada. Bukan seorang ideolog gitu, bukan seorang ini aktivis kan revolusioner bukan ya? Bukan. Anak muda. Keren aja. Salam untuk saya. Iya. Salam untuk arah itu. Berarti hari ini generasi Republik ini, walaupun Pak Prabowo berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi ada variabel lain. Ya. Yang namanya teknologi. Tech giants. Iya. Rasa teknologi. Yang dimana algoritmanya itu mengukung pikiran generasi itu sesuai dengan algoritma sekeinginan para company-company dalam tanda kutip. Betul. Ante-ante asing. Betul. Ini asing ini. Kita kan gak punya sosial media sendiri Republik ini kan. Ini representatif dari company-company negara asing nih. Sehingga itu kan apa ya Mas? Itu kan bom waktu Mas. Memang. Ya. Terus saya kan gak perlu bantah kan? Iya. Kalau kamu mengatakan hal yang benar, masa harus saya bantah? Oh berarti Mas setuju ya? Ya, kamu sudah simpulkan sendiri Belmondo. Sekarang ini di era namanya surveillance capitalism. Kapitalisme pengawasan. Kapitalisme pengawasan, apa yang diinginkan dari pengawasan? Terus memantau. Data kalau bisa dimutakhirkan dalam waktu cepat, sehingga kita perusahaan-perusahaan itu bisa melihat dinamika datanya kan? Iya. Benar tidak? Kamu bayangkan, kamu punya katakanlah gaji 10 juta per bulan. Kamu pakai itu untuk nyicil rumah yang akan kamu huni 20 tahun, 30 tahun. Iya. Atau uang 10 jutamu pakai untuk konsumsi kopi di kafe, jam tangan atau handphone. Kira-kira yang bermanfaat bagi kapitalisme pengawasan? Ya barang-barang ini. Barang-barang cepat kan? Iya. Karena pemutakhirannya bisa handphone ini 5 tahun lah. Atau bahkan 3 tahun kalau dapat media sosial yang ada baru, gue beli lagi ada data baru. Kalau rumah kan 20 tahun 30 tahun lama, panen datanya lama. Kira-kira
Dengan dia merangsang, dengan flexing, dengan pameran dari orang yang pamer, kemudian kamu merasa iri, kamu harus beli handphone baru tahun depan lagi, atau jangan tahun baru tahun depan lagi, ya kan? Ini kan memberikan keuntungan bagi capitalism surveillance untuk mengatakan, data gue termutakhirkan terus loh. Ini data gue nih gue kasihkan ke perusahaan handphone, data gue kasihkan perusahaan jam. Ketimbang pada industri perumahan misalnya yang tingkat pergantiannya sampai 30 tahun, 40 tahun. Kira-kira kamu lihat gak hubungan kerjasama, ya, the conspiracy of evils, the conspiracy of surveillance capitalism antara perusahaan-perusahaan teknologi raksasa informasi yang menjanjikan data dinamis perilaku konsumsi orang dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang cepat usang dan cepat diperbaharui sehingga kemudian dikonsumsi dan dibeli terus-menerus. Ada hubungannya nggak? Udah gak salah. Antara yang memproduksi Apple ya, dengan Alphabet, Google. Satu hardware, satu software. Iya, ada. Ya kan? Ada nggak? Dan itu sama-sama ada di Silicon Valley. Apple di mana? Apple di Seattle ya kalau saya lupa. Iya. Partai Barat Amerika lah. Ya. Partai Barat Amerika. Ada nggak? Ada. Mau antara industri hiburan Korea dengan perusahaan Samsung juga ada. Iya. Tiba-tiba ada liburan di Pulau Jeju, remaja Seoul pakai handphone Samsung. Iya. Ya kan? Kalau orang, rupanya menjadi remaja yang sekeren remaja Seoul dengan operasi plastiknya adalah punya handphone Samsung terbaru. Kira-kira itu masuk? Masuk. Itu menjadi paparan. Nah, dalam proses dalam kompleksitas dan kerumitan itulah kapitalisme bekerja. Kira-kira tunjukkan pada saya, jangan saya ngomong. Kamu generasi Z, kamu punya imajinasimu sendiri. Kamu bicara pengalaman, mungkin saya punya pengalaman, tapi kamu punya lebih baik imajinasi dari saya. Kamu bukan cuma kamu, tapi generasimu. Tunjukkan pada saya cara yang terbaik. Kamu sudah kasih tunjuk. Batasi flexing. Oke. Tapi apakah itu merepresentasikan generasimu? Belum tentu. Karena kamu barangkali generasi Z yang minoritas. Barangkali. Harapannya sih kamu mayoritas. Harapannya kamu mayoritas. Makanya tugasmu lah ya, membuatnya jadi mayoritas. Tapi intinya tunjukkan pada saya apa cara yang paling masuk akal, paling bisa dikerjakan. Ini saya gantian tanya nih. Oh iya Mas ya. Supaya tidak ada bias yang ngomong Budiman generasi X. Iya. Nah, Budiman gak ngerti urusan generasi kita nih. Sekarang saya tanya pada kamu. Barangkali ada yang saya setuju. Tadi sudah saya setuju nih yang soal pembatasan flexing. Sekarang saya ganti tanya. Apa yang paling mungkin menghadapi kapitalisme pengawasan itu? Berbasis algoritma itu. Apa tunjukkan? Saya bisa menunjukkan maunya Pak Prabowo seperti ini. Nah, kira-kira apa? Coba Bill Mondo. Ini diskusi nih. Tadi kan pembatasan flexing ya. Itu. Mungkin kita nggak bisa lagi Mas jadi penonton. Kita harus udah jadi pemain. Kalau Cina menghasilkan TikTok, mungkin Indonesia harus buat semacam company baru. Untuk ada wadah baru di Republik ini. Sehingga kita bisa menjaga ritme pembangunan bangsa. Mungkin itu. Bukan mungkin itu. Saya setuju itu. Oh setuju. Sangat setuju. Itu maunya Pak Prabowo dengan hilirisasi. Maunya Pak Prabowo dengan industrialisasi. Kita ini ada 3 unsur untuk membuat masyarakat industri. Itu apa aja Mas? Masyarakatnya kreatif. Masalah kreatif adalah gini. Barang yang ada, kita bisa ciptakan banyak perspektif untuk melihat barang yang sama. Itu kreatif tuh. Oke. Tapi ini gak cukup. Ini serendah-rendahnya masyarakat industri adalah masyarakatnya kreatif. Harus maju lagi ke masyarakat inovatif. Kita ini sudah masuk level masyarakat kreatif loh. Kamu pegang gelas ini, kamu pakai IG, TikTokmu, bukan sekedar minum kamu ternyata. Kamu bisa buat musik. Kamu bisa buat lagu dari sini. Bukan cuma untuk minum nih gelas ini nih. Musik apa kayak Ayam Delape kah, atau musik internasional kah, atau musik Dara Juang, atau lagu kasidah. Bisa aja. Oh kreatif. Barang yang sama. Dari perspektif, enggak dia bukan gelas. Perspektif saya akan menjadikan perspektif dia itu perspektif sebagai alat musik. Kreatif. Orang Indonesia sudah cukup ini.
Oke. Sudah masuk level ini. Karena kita memang bangsa kita kreatif dari dulu. Kalau soal kreativitas orang kita nggak kalah. Yang masih belum, kita harus naik ke level atas lagi. Harus di scale up ya. Scale up. Menjadi inovatif. Inovatif itu barang yang sama dengan multiguna. Multiguna. Bisa multiguna. Lebih baik fungsinya jauh melampaui fungsi yang dimaksudkan oleh si pembuatnya. Oke. Itu inovatif. Atau dikembangkan dari situ. Barang yang diproduksi itu dikembangkan. Bukan cuma multiguna. Dikembangkan fungsinya. Yang terakhir masyarakat inventif. Masyarakat penemu. Yang barangnya belum ada. Tapi ditemukan. Nah kita masih jauh dari situ. Kita baru level kreatif. Belum inovatif apalagi inventif. Menemukan sesuatu yang belum ada. Ya. Nah. Pak Prabowo ini program hilirisasi, industrialisasi, koperasi, makam regisi gratis, sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, cek kesehatan gratis, perumahan rakyat. Itu lagi mau naikkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat inovatif. Kemudian memanggil perguruan tinggi dari Inggris untuk bikin kuliah kedokteran dan kuliah sains teknik di 10 kota di Indonesia. Dari Imperial College kemarin tanda tangan. Kemudian bikin sekolah unggulan Garuda yang di pelosok-pelosok daerah. Untuk targetnya lulus saya nanti masuk 50 universitas terbaik dunia. Itu untuk menciptakan masyarakat nantinya inventif, masyarakat penemu. Ini lagi disiapin nih. Kreatifnya sudah dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi. Maunya menjadi masyarakat inovatif, naik kelas. Dengan ada sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, dan kerjasama dengan internasional bikin kampus di 10 kota, kampus internasional. Maunya menjadi masyarakat inventif. Tidak bisa dalam satu malam. Tidak bisa dalam 1 tahun, bahkan tidak bisa dalam 1 periode kepresidenan, bahkan tidak bisa cukup dalam 2 periode kepresidenan. Minimal 1 generasi, 25 tahun. Kita siap gak? Itu yang dilakukan China. Itu yang sekarang dilakukan Vietnam. Saya gak mengatakan kita harus satu partai, tidak. Yeah. Tapi setidaknya di sana ada meritokrasi. Nah, kita siap itu gak? Saya sih mau kayak gitu. Kira-kira generasinya Belmondo siap nggak? Harusnya Pak Prabowo jadi presiden setelah Soeharto, Mas, jangan sekarang. Ya. Karena gini. Karena posisi Pak Prabowo pada waktu itu saya harus katakan ada di sisi salah sejarah. Saya harus katakan itu dong. Saya berani mengatakan itu dan saya nggak no problem, saya no hard feeling ketika mengatakan itu. Dan saya ketika mengatakan itu pada Pak Prabowo juga beliau tidak ada hard feeling. Iya. Ya dong. Tapi kalau kamu lihat, ya saya mau cerita nih sedikit nostalgia nih. Silakan, Mas. Ini kita bukan mau pamer nih. Tahun 96 ketika bikin PRD, kita bikin manifesto, isinya seperti itu. Cuma kami dianggap terlalu muda, seumuran. Kamu umur berapa sekarang? 27, Mas. 27. Seumuranmu kira-kira, Soeharto baru jatuh, Orde baru jatuh, tiba-tiba ada orang, kamu nih, dengan teman-temanmu seusiamu, tiba-tiba, setelah demokrasi kita bikin industrialisasi, bikin pembangunan desa. Kira-kira masyarakat kita yang masih paternalistik percaya gak dengan orang kayak kamu? Enggak lah, Mas. Nah, saya seusiamu tuh waktu itu ngomongin kayak gitu. Ya, tapi kan kita, ya gagasan kita waktu kalah kan. Entah apapun alasannya kan. Karena aku tuh kadang suka nonton Pak Gita juga, ini menarik statementnya. Dulu ketika batu bara ke listrik, butuhnya 100 tahun. Listrik ke internet butuhnya ya di bawah 100 tahun ya, anggaplah 10 tahun. Internet ke AI itu setahun. AI ke apa lagi mungkin lebih cepat. Jadi sekarang perkembangan zaman itu udah nggak kayak kereta KAI lagi, ini udah kayak kereta Cina kecepatannya. Eksponensial, cepat, dan mungkin hitungan harian itu bisa berubah. Jadi kamu mengatakan lebih optimis dari saya, mungkin harus 25 tahun. Iya. Artinya bisa kita peres menjadi 5 tahun, 10 tahun? Iya. Oke, percaya? Saya percaya itu bisa. Percaya bisa? Mau? Oke? Iya, saya percaya. Bisa. Saya tadi 25 tahun itu angka konservatif. Betul. Perkembangan teknologi membuat ada mantan duta besar kita di China, saya lupa. Pak siapa ya? Pernah ngomong kayak gini. Ada di kutipannya. China melakukan sesuatu selama 30 tahun. Hal yang Barat lakukan dan capai dalam 300 tahun. China mencapai sesuatu dalam 30 tahun, sesuatu yang Barat capai dalam 300 tahun. Apa Mas? Apa kira-kira resepnya? Meritokrasi, pembangunan sumber daya manusia, pemberantasan
korupsi, ya, yang tegas. Dan semuanya ada ongkosnya. Ada ongkosnya, ada biayanya. Ya, China dicap melanggar HAM lah karena ada hukuman mati. Ya, tidak demokratis lah karena tidak ada pemilihan langsung. Hanya satu partai yang kuat, ada beberapa partai lain tapi tidak terlalu ini. Itu biaya-biayanya. Kita bisa nggak lakukan seperti China, tapi tidak harus seperti China sistem politiknya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana tuh Mas? Aku penasaran sama hal yang itu. Nah, artinya jangan mengorbankan demokrasi politik gitu ya. Iya. Bisa. Kan hal-hal yang secepat itu harus agak keras sedikit biasanya. Satu, Iya. ya. Penegakan hukum jelas. Koruptor harus ditindak tegas. Oke, mungkin tidak setuju hukuman mati, hukuman seumur hidup dan pemiskinannya. Hukuman seumur hidup. Koruptor itu tidak terlalu takut dihukum lama. Tidak terlalu takut. Dia takut miskin. Nah, kamu jawab sendiri. Jangan beri rangsangan orang untuk doyan korupsi. Kasih ancaman. Kita miskinkan. Satu. Saya sepakat pemiskinan koruptor. Tuh ya, dan soal korupsinya. Mungkin soal hukum mati oke lah. Kita tidak ada. Tapi miskinkan. Oke, satu. Kedua. Korupsi politik. Itu kan dilakukan oleh elit politik. Siapa pabrik elit politik? Atau institusi apa yang menjadi pabrik elit politik? Ya partai politik lah. Dua, partai. Pembenahan partai. Partai bahkan sudah dari konstitusi. Ya. Pabrik pemimpin itu partai politik. Iya. Ada di undang-undang dasar kita. Dijadikanlah demokratisasi internal partai politik. Caranya apa? Ubah undang-undang partai politik. Nah, apa persisnya? Ya saya sudah lama diskusikan ini dengan KPK. Saya pernah panggil ke KPK. Agak ribet juga waktu itu wartawan. Oh, Budiman datang ke KPK. Jangan-jangan ada masalah. Enggak. Saya diajak diskusi oleh orang KPK dua hal. Bagaimana mengatasi korupsi di sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo, sekitar 10 tahun lalu itu. Yang kedua, bagaimana pembenahan partai politik. Kita sepakat. Biayai partai politik 100% oleh negara. Jangan lagi oleh individu. Agar nanti partai politik bisa diawasi oleh lembaga negara. Keuangannya. Demokrasinya boleh secara politik, tapi tidak boleh lagi orang menggunakan uang pribadinya untuk menguasai partai politik. APBN, partai politik itu bagian-bagian pembangunan demokrasi. APBN dialokasikan untuk membiayai partai politik. Iya. Jadi partai politik betul-betul ya, dan itu terjadi di beberapa negara demokrasi barat. Betul, aku setuju. Di Jerman seperti itu. Sehingga negara punya semacam pengawasan yang cukup kuat terhadap partai politik. Institusional. Tapi siapa yang menolak? Pasti klan-klan politik, keluarga-keluarga politik. Loh ini kalau Jawa nih bilang, ini wekku, duekku, ini punyaku, my personal property, ini my private property. Udah kayak PT ya Mas. Kalau PT masih mending ada profesionalisme. Makanya paling mungkin adalah nasionalisasi partai politik. Kalau setelahnya ya. Iya. Dibiayai negara partai politik, naikkan thresholdnya, ambang batasnya, dibiayai 100% oleh negara. Kampanyenya, dikasih jatah, nggak boleh. Melampaui itu segala macam. Tidak boleh ada pembiayaan pribadi oleh negara. Diatur kampanyenya. Dibiarkan mereka berbeda platform politiknya. Dua, ini pabrik pemimpin nih. Kalau kemudian memilih pemimpin, biaya politik yang bisa ditekan, bisa mengurangi rangsangan orang untuk korupsi. Mengurangilah, menghabiskan sama sekali ya. Saya nggak yakin juga sampai masa saya mati akan terjadi. Tapi mengurangi dengan drastis. Mungkin pembiayaan generasi, bukan kok aku mewakili generasiku. Aku mungkin setuju dengan pembiayaan karena bisa check and balances antara negara sama partai politik. Tapi yang satu juga mungkin aku tambahin. Kita belum selesai. Oh belum saya. Faktor-faktor bisa membuat China seperti itu. Oke. Kita tidak akan memilih menjadi partai tunggal. Oke. Itu no way lah. Ya. Tapi kita bisa tetap menjaga demokrasi. Tapi pemain-pemainnya lebih tertib, lebih meritokratis, bukan cuma demokratis. Kita hanya bicara demokrasi selama ini loh. Demokrasi kan ukurannya kuantitas. Dalam pengertian orang liberal ya. Dan kita kan terus saja mazhab kita dalam melihat politik di Indonesia itu hari ini liberal. Tapi kalau kita lebih progresif melihatnya, bukan cuma demokrasi berdasarkan kuantitas, tapi meritokrasi berdasarkan kualitas. Kita harus masuk ke sana. Tetap membiarkan kompetisi politik 5 tahun sekali, tetap pembatasan presiden 2 periode, tidak lebih dari 2 periode. Begitu. Bedain, apalagi? Fungsi pendidikan politik harus dijalankan. Partai politik karena keuangannya di negara, dia berhak diawasi oleh KPK, berhak diawasi oleh Kejaksaan Agung, BPKP, segala macam. Ya dong, kalau wakil negara. Iya betul. Ya. Partai politik wajib punya sekolah.
politik. Loh, ini nggak demokratis lagi? Nggak, bukan itu. Anda memanfaatkan ini hanya untuk melayani kepentingan keluarga politik tertentu. Kembalikan ini menjadi milik publik. Iya. Aku pernah baca bukunya Prof. Saldi Isra juga begitu tuh. Ya. Internalisasi demokratisasi Iya. partai politik. Mulai dari mana sih? Kita jangan bicara abstrak deh. Internalisasi demokrasi partai politik. Follow the money. Kamu mau demokratiskan kalau uangnya numpuk di sebuah kelompok, tidak akan terjadi hubungan setara. Udah, yakin aja. Tidak akan berubah ya Mas. Tidak akan ada hubungan setara antar kader ketika sumber daya finansial, keuangan antara kader jomplang. Ya udah sekarang diambil negara pembiayaannya. Di negara-negara demokrasi juga terjadi. Iya. Jangan ngomong ini nggak demokratis. Ini demokratis. Iya. Aku sebagai anak hukum tata negara UI. Hukum ya. Oke. Aku tata negara juga Mas. Jadi aku ngikutin nih swing ini. Bagus. Ya. Saya udah ngomong 10 tahun lalu. Diajak ngomong sama KPK. Diundang ke gedung KPK. Wartawan sempat mengira wah Budiman ada kasus apa di pada KPK. Ternyata dia diskusi doang. Oke, kita kembali lagi ke topik tentang masa depan. Aku tuh bilang topik masa depan. Masa depan. Oke Mas, terkait dengan sosial media. Tapi ingat ya, masa depan gak terlepas dari formasi politik. Oke. Masa depan bangsa loh. Masa depan bangsa. Itu tadi jawabannya. Ayo. Ini juga Mas, terkait dengan kalau kita bicara teknologi, sosial media dan segala macam, tentu saja sekarang AI jadi dominasi. Dan kemampuan generasi juga harus di-upgrade. Kampus-kampus besar juga harus mulai melihat ini sebagai sesuatu yang mesti dihadapi dengan gentle. Dan tidak boleh lagi ragu-ragu mengambil keputusan bahwa kita sudah berubah periodenya. Zamannya sudah berubah. Dosen-dosen yang mungkin sudah senior di bidang teknologi juga harus melihat bahwa dunia juga sudah berubah dan sangat cepat. Itu dibuktikan mulai ada beberapa prodi di beberapa kampus besar. Ya. Sudah ada prodi semacam artificial intelligence dan robotika. Yes, betul. Dan tentu saja skill semacam ini penting, diperlukan dalam menghadapi masa depan. Mas Budiman melihat apakah prodi saja cukup atau sebesar apa dampaknya? Atau bagaimana Mas Budiman melihat AI ini masuk kampus, prodi ini, bagaimana kacamata Mas Budiman? Berapa tahun lalu saya main ke Universitas Oxford yang udah 1000 tahun usianya. Di gedung perpustakanya, Bodleian Library, ada satu gedung fakultas. Udah ratusan tahun lalu tuh. Ya. Namanya fakultas apa? Metafisika dan Astrologi. Astrologi loh, bukan astronomi ya. Iya. Metafisika, yang saya ingat metafisika. Kampus itu pernah didirikan untuk studi metafisika sampai astrologi. Ilmu perbintangan, ilmu zodiak. Ilmu bintang lah. Bukan bintang dalam pengertian astronomi ya. Iya. Bukan astronomi. Tapi nggak ada lagi di Oxford. Kenapa? Ya udah nggak relevan. Artinya apa? Sesuatu yang bisa bertahan, bisa berkembang adalah mereka bisa menyelesaikan diri. Ini kan Darwinisme lah ya. Kenapa kita takut? Terus terang aja, memang beberapa waktu lalu pejabat di Departemen Kementerian Riset Dikti mengatakan itu. Tapi ada reaksi kan. Wah ini gimana, macam-macam. Tapi kalau kita nggak menyelesaikan diri repot. Saya nggak mengatakan harus radikal China yang menutup 12.000 prodi program studi. Saya tidak mengatakan itu. Dan menggantikan dengan AI. 12.000 ditutup Mas ya? Di China. Berani. Antara 2021 sampai 2025. 12.000. Apa yang terjadi hari ini? Ya China ngejar barat. Kita nggak perlu membubarkan. Kita hanya buat integrasi. Ada kampus-kampus di China juga mempertahankan integrasi itu. Ekonomi plus AI. Atau AI plus ekonomi. Farmasi plus AI. Hukum plus AI. Jadi ketika kamu masuk hukum misalnya di China misalnya, ya, kamu nggak belajar hukum tata negara, toh. Kamu juga wajib menguasai algoritma. Harus bisa coding. Kamu menguasai farmasi. Itu Cina gitu Mas ya? Iya, wajib. Itu udah AI plus. Jadi hanya ada komputer, teknik, kedokteran, matematika, fisika, yang basic science-nya, yes. Kemudian setelah itu yang sosialnya dan humaniornya, bukan sudah antropologi, ekonomi, HI, politik, sastra, enggak. Sastra plus AI, farmasi plus AI, hukum plus AI, manajemen plus AI. Sudah dimulai. Gitu. Iya, nah kita harus melakukan yang sama kalau kita mau ngejar.
Oh nggak bisa cuman stok satu prodi gitu ya? No. Harus gabung, multidisipliner. Oh itu yang Mas Ya. bayangkan. Ya, Oke. yang saya bayangkan adalah Indonesia harus kayak gitu. Fakultas Hukum UI plus AI. Fakultas Manajemen UI plus AI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM plus AI. Filsafat plus AI. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Kalau nggak sanggup, ya sudah masuk ke vokasi. Ya kan, masuk ke vokasi, skill, meningkatkan skills untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Kalau yang ingin berpikir lebih filosofis, konseptual, ya sudah masuk. Harus kayak gitu. Ini apa? Nggak bisa sendiri, AI nggak bisa sendiri nih. AI ini adalah teknologi serbaguna. General purpose technology, dia bukan seperti listrik. General purpose technology, teknologi serbaguna. Artinya dia menjadi makin cerdas. AI itu bukan pada algoritmanya, pada datanya. Artinya AI plus antropologi, artinya data berbahasanya suku-suku Nusantara. 8 tahun lalu saya pernah makan malam dengan suami istri di malam 28 Oktober. Jadi 27 Oktober malam. Suaminya orang Indonesia, ahli AI. Ahli Natural Language Processing. Istrinya orang Taiwan, seorang linguis. Lagi melakukan riset tentang salah satu bahasa suku Dayak di Kalimantan. 8 tahun yang lalu. Dan ketika ngobrol makan malam, saya kaget. Suaminya ahli AI bahasa, Natural Language Processing. Istrinya ahli linguistik. Lagi neliti bahasa Kalimantan. Langsung saya bayangkan, wow, kalau mereka berhasil menemukan algoritma cakap-cakapnya dan emosinya suku Dayak di Kalimantan, dan mereka buat AI-nya, mereka sudah menguasai cara berpikir orang Dayak itu. Luar biasa sekali. Tapi kok bukan Indonesia perusahaannya, perusahaan dari luar negeri. Saya langsung kaget, saya langsung takut. Wow, ini lebih hebat dari Sunduk Horgronya yang bisa memahami Islam Aceh untuk melakukan Aceh pada waktu itu. Ini ada berapa 700 suku di Indonesia. Jika ada generative AI, bahasa Iban, bahasa Sasak, bahasa Karo, bahasa Jawa dialek Banyumasan, bahasa Jawa dialek Surabaya, ya, bahasa Sunda Cianjuran, bahasa Jawa Cirebonan. Masing-masing ada generative AI dengan bahasa itu semua. Tapi bukan perusahaan Indonesia. Ada linguistnya yang meneliti itu. Dan ada ahli generative AI-nya. Ada ahli natural language, pemrosesan bahasa alaminya. Dan bukan perusahaan Indonesia seperti itu. Artinya apa? Pola pikir, budaya, emosi, logika. Setiap suku pengguna bahasa itu yang 700 lebih itu. Sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Anda mau jualan produk apapun, mau produk komoditi ekonomi, mau sampai produk politik, ke setiap suku bisa masuk ke dalam emosi kita. Iya. Iya dong. Kebayang nggak? 8 tahun lalu saya sudah was-was. Aduh, bisa kayak gini ya. Gawat sekali. Qwen, AI-nya punya Alibaba, itu sudah bisa menguasai pakai seluruh bahasa di Asia Tenggara. Qwen, AI-nya Cina. Republik kita punya gak ya Mas? Ada gak nih anak bangsa yang menciptakan itu? Pernah gak Mas mencoba mencari Saya tahu? pernah punya tim tahun 2008 bikin generative AI. Teman-teman Bandung V Institute. Nama produknya Sabtono. Tahun 2007 atau 2008. Generative AI. Sebelum muncul ChatGPT, sebelum muncul Cloud, sebelum muncul DeepSeek. Tahun 2007 tim saya sudah buat, Bung, ini yang nulis ini bukan manusia loh, AI. Nulis sebuah artikel pendek 3 paragraf. Bukan manusia, bikin cerpen sangat pendek. Ini bukan cerpen lah, kayak saya lupa, punya Korea. Bahasa udah kayak manusia. Ini bukan manusia Bung yang nulis, Bung. Ini mesin nih. Orang Indonesia. Masalahnya ekosistem kita tidak memungkinkan orang Indonesia untuk membangunnya jadi bisnis. Tidak memungkinkan. Ekosistem kita, ekosistem ekstraktif, ekosistem tebang, gelondongan, jual, gali, mentahan, jual. Ya produk semacam itu harusnya munculnya di 2020-an. Kalau di 2027 orang masih 2007. Iya. 2007. Produk generate yang 2007 itu nggak tepat di masanya, Mas. Ya, tapi artinya apa? Kalau sekedar kemampuan orang Indonesia tuh bisa. Oke. Masalah ekosistemnya nggak terbentuk.
Bedakan antara ekosistem dan kebiasaan individu. Kalau kebiasaan individu sih saya percaya kok. Saya sering ketemu orang yang mampu secara individu. Tapi ekosistem di Indonesia tidak memungkinkan itu berkembang. Ekosistem industrinya, ekosistem ekonominya. Dan itu yang ingin dikoordinasikan oleh BP Taskin terhadap seluruh kementerian. Oh, bukan soal itu. Itu Budiman dari dulu lah. Oh, Budiman dari dulu. Maka saya kumpulin anak-anak itu. Saya kumpulin anak-anak itu sejak tahun 2007. Saya kumpulin dan sampai sekarang masih berkomunikasi. Enggak, maksudnya Mas kan anggaplah punya ide tentang itu. Bicara. BP Taskin khusus kemiskinan ya. Ya, BP Taskin kemiskinan. Mas bicara tentang itu. Dan ini juga masalah soft skill di generasi kita untuk relevan atau enggak. Kalau memang Cina punya model semacam itu kan menarik sekali modelnya, Mas. Dan yang penggabungan antara AI plus ya. AI plus ini kan kaitannya dengan kebutuhan mereka cari kerja di masa depan juga sebenarnya. Jangan ngomong cari kerja itu nanti para sosial liberal akan marah. Oke. Orang-orang sosial liberal akan marah mengatakan manusia kan bukan untuk bekerja tapi harus berpikir analitis, harus berpikir kritis. Gak usah ngomong cari kerja. Peradaban. Peradaban. Mereka suka ngomong peradaban nih. Oke, kita tantang. Peradabannya sekarang adalah AI, robotik, kuantum. Peradaban. Ya peradaban, jangan ngomong kerja deh. Oke, peradaban. Jangan ngomong kerja. Nanti mereka akan mengatakan, nanti manusia-manusia ini cuma jadi skrup industri kapitalisme gitu. Mereka akan seperti itu. Kita jawab peradaban deh. Peradaban. Tapi kan kampus masih melihatnya sebagai prodi tadi, Mas. Belum ada pergerakan ke sana. Ya. Maksudnya apakah pernah Dirjen Pendidikan Tinggi Kemenristek ngomong itu, tapi kan dapat reaksi. Iya. Wah, Solo akan dibubarkan. Ya biasa kan di media sosial kemudian langsung wah ada pembubaran langsung muncul konten-konten medsos mengatakan bahwa Kementerian Ristekdikti akan sekedar menjadikan mahasiswa Indonesia sebagai skrup industri hanya untuk melayani industri. Bukan kayak gitu. Kita bicara peradaban, bukan pembubaran ya. Penyesuaian, pengawinan, integrasi antara AI plus farmasi, AI plus antropologi. Karena gini juga, Mas, kita orang baik mau ngomong baik juga ada aja salahnya kan. Kamu tahu nggak nanti suatu saat ya kemarin 2 tahun lalu pemenang Nobel Fisika dan Kimia udah AI di main. Oh iya. Ya bisa menemukan formula pembentukan protein yang selama 50 tahun nggak ketemu. Dia ketemu tuh di main dan dia gratiskan. Saya yakin suatu saat Nobel Sastra juga generatif AI jangan-jangan suatu saat. Oh iya bisa jadi. Ya bisa jadi mungkin karena Nobel Sastra generatif AI repot kan. Waktu aku kuliah sih belum ada ya generate AI. Sekarang itu 2022 atau 2023 mulanya. Iya. Setelah ketemunya si Sam Altman dan itu tuh skripsi tugas maka itu udah nggak ada kan. Dulu kita harus ke perpus, kita harus baca dulu, kita harus buka dulu jurnal-jurnal. Nah enggak ya beda. Nah kita mau siapin apa nih? Makanya Pak Prabowo bikin makan bergizi gratis itu apa? Nyiapin anak desa makan jeruk, makan apel, makan pisang, makan nanas, ada daging, ada ikan tiap hari yang susah mereka konsumsi dengan kualitas tinggi ya. Tiap hari anak desa. Saya kemarin ke Sentolo, Kulon Progo, lihat anak-anak miskin, anak-anak desa. Makan teriyaki. Saya aja makan pizza baru kelas 3 SMA. Saya SMA di kota. Saya makan pizza kelas 3 SMA. Dan rasa bersalahnya luar biasa saya. Wah, saya bukan makan rakyat. Ini anak desa. Makan teriyaki. Mungkin besoknya dia makan rendang. Mungkin besoknya dia makan kepala ikan tuna. Anak desa, anak petani. Ini akan menimbulkan self-esteem mereka sebagai anaknya petani di desa tidak rendah tapi tinggi. Kebayang nggak ini? Bahwa ini adalah sebuah revolusi mental. Revolusi mental dimulai dari you are what you eat. Kualitas dirimu ditentukan oleh kualitas asupan makanan yang masuk ke tubuhmu. You are what you eat dalam bahasa Inggris ada tuh. Tambah satu lagi. Your enemy defines who you are. Kualitas musuhmu menentukan kualitas dirimu. Ini Mas kasih dulu statement terakhir nih. Kasih dulu tips dalam perspektif kepala badan kemiskinan supaya anak-anak seumuran saya, sekitaran saya, anggaplah Masnya kita anggap sebagai orang tua kita deh. Apa saran yang paling bijaksana agar kita tidak jatuh atas kerikil-kerikil kemiskinan ini lebih dalam? Gimana, Mas? Pertahankan kreativitas kalian. Sudah luar biasa kreatifnya. Dengan menjadi konsumen media sosial, kreativitas kita dimanjakan. Kreativitas kita difasilitasi. Dengan menjadi konsumen media sosial. Tapi untuk menjadi masyarakat industri maju, naikkan, jangan cuma kreatif, inovatif. Untuk inovatif, kamu tidak bisa sekedar menjadi konsumen media sosial, tapi kamu harus menjadi produsen
teknologi media sosial. Bikin chipnya, bikin algoritmanya, ya ke sana. Dan Pak Prabowo mulai dengan hilirisasi sumber daya alam, elemen tanah jarangnya diamankan, nikelnya diamankan, aloe veronya diamankan, ya batu bara diamankan untuk baterai segala macam, ya nikelnya segala macam, ya agar kita punya basis material, basis yang tangible, basis terukur untuk menjadi masalah inovatif. Hilirisasi dan industrialisasi kan membuat masalah inovatif. Nanti dengan dikuatkan sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda, ada 10 kampus baru bertaraf internasional bekerjasama dengan kampus-kampus Inggris, akan ditingkatkan menjadi masalah inventif. Ini seperti ini, ikuti ini, silakan tambahkan. Kalau ada satu tahap yang lewat gak apa-apa. Tapi inilah secara garis besar, kreativitas anak muda sudah punya, cukup menjadi konsumen media sosial, setelah itu inovatif, buat chip, buat handphone, macam-macam, buat baterai, inovatif tuh. Inventif, kuasai ilmu-ilmu dasar. Ya, matematika, komputasi, AI, itu inventif tuh. AI bisa mempercepat kita menginvensi, menemukan sesuatu yang belum ada. Termasuk teorema matematika baru bisa ditemukan oleh AI hari ini. Termasuk protein, gulungan protein yang ditemukan oleh DeepMind, itu kan hasil dari invensi. AI juga sebagai teknologi penopangnya. Lakukan ini sambil pemerintah menyediakan rumah-rumah rakyat bagi kelas menengah kota yang terancam miskin. Karena dengan memanfaatkan lahan-lahan BUMN yang tidak digunakan dengan optimal, karena itu milik badan usaha milik negara, sementara negara milik rakyat, kembalikan ke rakyat. Itu Prabowo dalam sebuah ratas mengatakan itu punya rakyat. Nah, saya mengingatkan juga, karena persis hal itulah Pak Prabowo mau dijatuhkan. Oke, terima kasih banyak. Karena persis hal itulah Pak Prabowo ada yang mau menjatuhkan. Ada yang pestanya dikurangi jatahnya. Terima kasih banyak Mas. Pesta puranya mau dikurangi jatahnya. Ya, aku punya satu pesan juga. Apa tuh? Hanya ada satu negeri bagi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan dan perbuatan itu adalah usaha. Perbuatanku, usahaku. Oke, terima kasih banyak Mas Budiman Sujatmiko. Masih Belmondo. Terima kasih banyak Mas. Ya. Mudah-mudahan pendapatmu jadi pendapat mayoritas generasimu. Mudah-mudahan. Serah kita. Oke. Dadah pemirsa Retorika Show. Dadah.